Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan juga membutuhkan makanan. Makanan dicerna di dalam tubuh melalui sistem pencernaan. Bagaimana sistem pencernaan pada hewan? Apakah pencernaannya sama seperti manusia? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut. Sebelum dilanjutkan, mari kita bahas apa itu sistem pencernaan. Apa kalian sudah tahu apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Sekarang, sistem pencernaan pada hewan kita kelompokkan menjadi 3. Pertama, hewan mamalia, burung, dan reptil. Pertama, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada mamalia. Saluran pencernaan mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Salah satu contoh mamalia adalah hewan pemamah biak atau kita sebut dengan hewan ruminansia, atau hewan yang memiliki banyak lambung. Sebagai contoh adalah sapi. Tahap pertama, makanan dikunyah di dalam mulut. Dalam rongga mulut terdapat 2 organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi penting, yaitu lidah dan gigi. Hewan pemamah biak memiliki gigi seri dan geraham. Gigi seri untuk menggigit makanan, sedangkan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Tahap berikutnya adalah makanan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Saluran ini adalah penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di saluran ini, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Tahapan berikutnya adalah lambung. Hewan pemamah biak memiliki lambung yang besar, yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Lambung tersebut terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan abomasum atau perut masam. Dari kerongkongan, makanan masuk ke rumen atau perut besar. Di sini terjadi proses pencernaan protein dan proses fermentasi oleh enzim dengan bantuan bakteri yang terdapat di dalam lambung tersebut. Di dalam retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Disinilah terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Makanan yang belum dikunyah dengan sempurna dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Selanjutnya, makanan masuk ke perut kitab atau omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna secara mekanik. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencerna pepsin. Pencernaan di perut masam atau abomasum menghasilkan bentuk makanan seperti bubur yang disebut dengan kim.
Kim selanjutnya masuk ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan zat-zat makanan. Ampas atau sisa-sisa makanan menuju usus besar untuk dikeluarkan melalui anus sebagai feses. Kedua, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada burung. Burung memiliki saluran pencernaan makanan berupa mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, dan kloaka. Makanan masuk melalui paruh atau mulut, kemudian diteruskan melalui esofagus ke tembolok. Tembolok dapat menyimpan makanan sampai 12 jam. Dari tembolok, makanan masuk ke proventriculus atau lambung kelenjar untuk dicerna secara kimiawi menggunakan enzim-enzim pencernaan. Kemudian di empedal, makanan dicerna secara mekanik hingga menjadi halus. Pada usus halus terjadi penyerapan nutrisi. Selanjutnya, bakteri membantu pembusukan sisa-sisa makanan. Di usus besar terjadi penyerapan air yang masih terkandung dalam sisa-sisa makanan. Kemudian, di kloaka, feses dicampur dengan urin lalu siap untuk dikeluarkan. Ketiga, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada reptil. Reptil ada berbagai jenis. Ada pemakan serangga dan ada pula pemakan daging. Saluran pencernaan reptil meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Pertama-tama, makanan masuk melalui rongga mulut, lalu melewati kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung untuk proses dengan bantuan otot lambung dan pencernaan secara kimiawi. Kemudian, makanan yang telah diproses masuk ke usus halus untuk diserap zat-zat makanannya. Setelah dari usus halus, sisa sari-sari makanan yang tidak diserap tubuh dikeluarkan melalui kloaka. Baik anak-anak, begitulah sistem pencernaan yang terjadi pada hewan. Demikian yang dapat Miss sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat memahami apa yang telah disampaikan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.